Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Ihwani selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saiful Wami dengan NPM 2321020281 kelas HTNE. Di sini saya akan membacakan dua materi untuk menuntaskan tugas akhir saya atau tugas UAS. Materi pertama yang akan dibacakan yaitu kajian ayat dan hadis tentang larangan gratifikasi, suap, korupsi, dan mencuri. Dan materi yang kedua yaitu kajian ayat dan hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu kajian dan hadis tentang larangan gratifikasi, suap, korupsi, dan mencuri. Ayat Al-Quran tentang larangan memakan harta secara tidak benar dan menyuap. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dan yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 38 sampai 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma haja'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di tulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Dan artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun di sini hadis yang B, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi ni amrin radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rosi wal murtasi. Dan artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dan hadis yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Zabir bin Abdillahi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan yadkhulul jannata lahmu nabata min suhti. Dan artinya, dari Jabir bin Abdillah Rasulullah sallallahu anhu Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sumber yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ati alan nasi zamanu la yubali mar'uma ahada mannah aminal halali am aminal harami. Dan artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu masa di mana orang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah dari sumber halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Di sini adapun hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Humaydis Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'mala amilan faja'ahu amilu hina faraga min amalihi faqala ya Rasulullah hadza lakum wa hadza uhdi yali faqala lahu afala qa'adta fi baiti abika wa ummaka fanadorto ayuhdalaka amla fawallada nafsu Muhammadin bayadihi la yagullu ahadukum minha sayaan illa ja'abihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unukihi in kana ba'iron ja'abihi lahu rugo'un wa in kanat baqaratan ja'a biha laha huwarun wa in kanat satan ja'a biha tay'aru faqad ballagtu. Dan artinya dari Abu Humaid bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang petugas amil untuk mengumpulkan zakat. Kemudian setelah mengumpulkan zakat dari orang-orang, amil tersebut datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ini zakat yang saya kumpulkan untuk kalian, sedangkan yang ini adalah hadiah dari orang-orang untuk saya. Maka dengan nada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu? Lalu kamu lihat apakah kamu akan diberikan hadiah atau tidak. Demi Allah, jawabanku ada di dalam kekuasaannya. Tidaklah seseorang dari kalian mengambil sedikit pun dari harta dengan cara tidak benar, kecuali pada hari kiamat ia akan datang memanggulnya di atas tengkuknya. Jika ia berupa seekor onta, maka ia akan memanggulnya dan onta itu bersuara. Jika ia seekor sapi, maka sapi itu melenguh, dan jika ia seekor kambing, maka kambing itu mengembik.
Sungguh aku telah menyampaikan ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah ummal mu'minina radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan artinya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang A. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuangan pribadi atau orang lain. Yang B. Bentuk korupsi bermacam-macam, yaitu setiap perbuatan yang merugikan negara atau orang banyak, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Yang C. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku korupsi dan penyuap atau menerima suap. Keduanya melakukan perbuatan haram dan diancam dengan api neraka. Yang D. Di antara tanda dekatnya kiamat adalah ketika orang tidak lagi peduli dengan apa yang ia makan, apakah halal ataukah tidak, dan apakah dari sumber yang halal atau tidak. Yang E. Dalam hukum pidana Islam, mencuri berbeda dengan korupsi karena mencuri sharikoh mempunyai definisi mengambil barang orang lain yang disimpan di tempat semestinya secara diam-diam. Dalam pidana Islam, mencuri yang dinilai mencapai batas minimal yaitu seperempat dinar dijatuhi hukuman potong tangan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. 1 dinar senilai kurang lebih 4,25 gram emas. Dan selanjutnya materi yang kedua, yaitu adalah kajian ayat dan hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup. Yang A. Dalil-dalil larangan berbuat kerusakan. Quran surat Al-Rum ayat 41 dan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Doharu anfasadu fil barri wal bahri bama kasabat aidi annasi liyudihum ba'du alladhi amila la'allahum yarji'un. Qasiru fil amdi funadaru kaifa kana akibatu alladzina minal qablu kana aktsaruhum musyrikin. Dan artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah
bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan yang kedua, Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'an. Inna rahmata Allahi qaribum minal muhsinin. Dan artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, menanam pohon sebagai tindakan terpuji. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas Maliki radhiyallahu anhu qala falan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, larangan kencing pada air tergenang. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i imil ladzi la yajri thumma yagtasilu minhu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesekali seseorang di antara kamu kencing dalam air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dimandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, anjuran menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan dan menjaga kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa tumitu alza anittoroy ko sodaqotun. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan bernilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang B, kata kunci larangan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan, deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air,
udara, dan tanah, kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Yang C, kandungan hukum dalam ayat dan hadis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia menjaga lingkungan hidup dan tidak boleh merusaknya, karena kerusakan lingkungan berbahaya dan akibat buruknya akan menimpa manusia itu sendiri. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar memelihara lingkungan dan banyak menanam pohon. Banyak pohon berarti banyak tumbuh-tumbuhan, banyak sekali manfaat tumbuhan dan pepohonan. Antara lain menyediakan udara segar berupa oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Pandangan mata jadi sehat, mengurangi polusi, mengurangi bahaya banjir, menyuburkan tanah dan tentunya menciptakan keindahan. Yang ketiga, selain keindahan dan kesehatan, pohon juga bernilai sosial dan ekonomi, yaitu tempat orang atau makhluk berteduh, tempat burung hinggap dan berkembang biak. Buahnya dimakan atau dimanfaatkan semua makhluk. Dan itu semua menjadi sedekah yang berpahala. Semakin banyak yang memanfaatkannya, semakin tinggi nilai dan semakin banyak pahala yang diterima. Bahkan menjadi pahala jariah yang terus mengalir diterima penanamnya selama pohon itu ada dan bermanfaat. Yang keempat, agar lingkungan tetap sehat, maka Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan yang menyebabkan lingkungan rusak, kotor, atau berbau. Beliau mencontohkan dengan larangan buang air kencing di air tergenang atau tidak mengalir, karena akan menyebabkan jadi sarang bakteri dan penyakit yang berbau dan berbahaya bagi kesehatan bagi manusia. Dan yang kelima, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membersihkan kotoran yang mengganggu orang-orang, seperti dari jalan tempat orang lalu lalang atau tempat-tempat lainnya, membuahkan pahala bagi pelaku seperti pahala sedekah. Sekian yang materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.